Halo semuanya, selamat datang di channelnya Pajak Smart. Oke, sorry, maaf teman-teman. Ini bukan channelnya Pajak Smart ya teman-teman, mohon maaf. Ini channelnya Indonesia Melek Pajak. Oke, maaf ya guys teman-teman. Oke, jadi saya Awan teman-teman, saya foundernya channel YouTube Pajak Smart ya, konten khusus perpajakan yang mungkin teman-teman udah kenal ya sebelumnya ya. Kalau belum kenal silakan datang langsung ke sana ya, channel Pajak Smart. Nah, hari ini saya numpang nih teman-teman, saya numpang nih guys di channel dari sobat baik saya, namanya Bapak Amran. Oke, halo Pak Amran, apa kabar Pak? Halo Pak Wan, Alhamdulillah kabar baik Pak Wan. Gimana Wah, kabarnya? Sehat Pak Wan? sehat Pak Amran, siap, luar biasa. Nah, hari ini teman-teman ya, Pak Amran spesial banget buat teman-teman semua ya guys. Demi bangsa dan negara ini guys. Beliau ini benar-benar mencurahkan waktu dan ilmunya untuk kita semua nih. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat penasaran nih ya, apa sih itu IMP ya? Indonesia Melek Pajak. Nah, boleh dong Pak Amran, kenalkan dong Pak ke kita semua Pak. Baik Pak Wan. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Pajak dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Amran. Hari ini adalah hari yang sangat spesial buat saya dan merasa sangat excited sekali karena video ini adalah video pertama launching YouTube Indonesia Melek Pajak. Nah, dan terima kasih nih Pak Awan udah mau saya culik nih ke channel ini. Oke, guys. Channel Indonesia Melek Pajak ini bertujuan untuk edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar kedepannya kita sebagai warga negara Indonesia lebih melek pajak. Setuju ya Pak Awan ya? Wah, setuju banget dong Pak Amran ya. Indonesia ini sangat membutuhkan nih teman-teman seperti Pak Amran nih Pak, yang sangat Hmm. berdedikasi untuk membantu kita semua nih ya guys. Eh, Sehingga kita semua ini bisa memahami perpajakan, jadi kita bisa jadi warga yang betul-betul melek pajak, guys. Oke, baik Pak Amran, kita langsung saja ya Pak, buat langsung kita bisa mulai nih, berhubung, saya cuma numpang nih di channel ini, channel Pak Amran ya. Jadi silakan Pak Amran, apa nih topik hari ini nih Pak, yang menarik nih Pak? Nah, untuk hari ini Pak Awan, kita akan bahas topik yang lagi hangat nih minggu terakhir ini, 1 minggu terakhir ini, yaitu mengenai NIK yang digunakan sebagai NPWP. Tapi sebelum saya mulai, Pak Awan, saya perlu disclaimer dulu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini, itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan ya guys. Nah, kemudian isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak guys. Nah, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Nah, Amran juga tersedia gratis secara langsung di live Instagram Indonesia Melek Pajak itu setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Atau kalau di Pawan jam 7 ya, jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, itu bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com. Di sana ada saya dan ada Pak Awan serta teman-teman yang lainnya. Oke, Pak Awan. Oke, luar biasa Nah, Pak, mantap sekali. nah, Sobat Indonesia Melek Pajak, ini mari kita jawab satu persatu ya, pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua. Tentang NIK yang berfungsi sebagai NPWP sekarang ini. Nah, sekarang saya tanya dulu nih ke Pak Awan nih, kira-kira Pak Awan sebagai wajib pajak, apa nih pertanyaan yang muncul ketika mendengar berita tentang
NIK jadi NPWP ini, Pak? Apa ya? Ini nih Pak, satu pertanyaan penting nih Pak Amran ya. Ya. Memangnya kenapa sih pemerintah mengeluarkan kebijakan menjadikan NIK sebagai NPWP ini? Ini apakah Mhm. DJP kurang kerjaan gitu Pak, atau apa nih Pak? Ya, betul. Jadi, mungkin banyak di antara kita yang bertanya sama seperti itu ya, Pak Wan ya. Jadi, sebetulnya ada beberapa alasan pemerintah menjadikan NIK sebagai NPWP. Dan salah satu di antaranya untuk mendapatkan data akurat wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ide untuk menggabungkan NIK dengan MPWP dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat wajib pajak. Nah, harapannya Pak Wan, tak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menghindari pajak atau tidak membayar pajak karena enggan untuk mengurus administrasi NPWP atau hal lainnya. Nah, kan tidak bisa dipungkiri saat ini masih banyak wajib pajak yang belum punya NPWP sebetulnya Pak Wan. Entah karena malas atau enggan mengurus administrasi NPWP atau menganggap belum penting untuk punya NPWP. Nah, kemudian alasan lainnya NIK dijadikan sebagai NPWP itu sebetulnya adalah pemerintah terus meningkatkan reformasi perpajakan itu dengan melakukan uh, struktur pengolahan data antar kementerian dan lembaga lebih efektif. Jadi sehingga antara data kependudukan dengan data perpajakan data perpajakan individu itu menjadi tunggal atau istilahnya single identification number, Pak Awan. Nah, kemudian tapi bukan cuma NPWP, bukan hanya sebagai NPWP. Data tunggal dari NIK ini juga nanti akan digunakan untuk melakukan berbagai layanan pemerintah lainnya, seperti contohnya untuk nomor kartu BPJS, misalnya nomor SIM atau nomor password mungkin ke depannya Pak Awan. Oh gitu, oke. Jadi arahnya mau menyatukan semua layanan Mhm. pemerintah ke satu data tunggal, gitu ya? Oke Betul, oke. betul, betul. Tapi gini nih Pak, pasti orang bertanya nih Pak ya, apakah semua orang yang telah memiliki NPWP memiliki KTP gitu ya, Mhm. memiliki nomor NIK, lantas jadi wajib membayar pajak gitu atau gimana? Ya, jadi itu sebetulnya yang ditakutkan orang-orang ya Pak Awan ya. Tapi sebetulnya tidak semua orang yang telah memiliki KTP itu wajib membayar pajak. Jadi pajak itu merupakan kewajiban untuk warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Jadi untuk bagi wajib pajak dengan penghasilan misalnya di bawah PTKP itu tetap terbebas dari pajak walaupun sudah punya NIK gitu ya. Nah, pajak akan dikenakan pada wajib pajak dengan penghasilan di atas PTKP. Jadi yaitu 54 juta per tahun atau orang-orang yang penghasilannya di atas 4,5 juta per bulan Pak Wan. Nah, kemudian yang kedua, orang pribadi yang memiliki usaha UMKM, maka pajak penghasilan juga hanya akan dikenakan bila peredaran bruto atau omsetnya di atas 500 juta per tahun. Jadi kalau misalnya penghasilan belum mencapai 500 juta dalam 1 tahun pajak, maka tidak wajib membayar PPh final yang 0,5%. Gitu, Pak Wan. Oke, wow, luar biasa penjelasannya, Pak, sangat lengkap sekali ya. Oke, tapi nih, Pak, muncul lagi nih, Pak, pertanyaan di benak seseorang nih ya, Mhm, eee, mhm. sebagai orang awam nih, seorang wajib pajak mungkin bertanya nih, lantas apa yang harus saya lakukan sekarang nih? Jadi supaya NIK saya bisa Mhm. berubah jadi NPWP itu gimana? Oke. Jadi gini, Pak Wan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang selama ini sudah memiliki NPWP, NIK sudah bisa langsung berfungsi sebagai NPWP format yang baru. Jadi tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Nah, nah, tapi ini ada kemungkinan NIK tersebut berstatus belum valid karena data wajib pajak yang belum sesuai dengan data kependudukan. Nah, untuk itu, bagi yang belum valid, DJP akan melakukan klarifikasi.
bagi NIK yang statusnya belum valid melalui DJP online, kemudian email, kring pajak, atau lewat saluran lainnya. Mungkin bisa lewat WA. Oke, baik Pak, siap. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya teman-teman, karena nomor NIK Anda akan langsung otomatis berfungsi sebagai NPWP. Jadi teman-teman santai Betul, saja. kawan. Terus gini Pak Amran, kalau Ya. orang belum pernah punya NPWP, jadi belum pernah punya Mhm, NPWP mhm, nih, terus apa yang harus, dia lakukan supaya dia bisa punya NPWP? mhm. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki NPWP, maka NIK akan diaktifasi itu sebagai NPWP itu bisa dua cara, melalui permohonan pendaftaran oleh wajib pajak sendiri, caranya sama seperti pendaftaran NPWP sebelumnya, atau ditetapkan secara jabatan. Nah, wajib pajak pribadi yang belum memiliki NPWP tersebut tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit yang bisa digunakan hingga 31 Desember 2023. Untuk format yang baru mulai berlakunya nanti di 2024 dan ini bisa digunakan untuk layanan administrasi secara menyeluruh pada layanan DJP dan pihak-pihak lain. Pak Wan. Oke. Wah, mantap Pak Amran, luar biasa. Nah, terus gini Pak, kalau orang Mhm. punya istri dan anak gitu ya, Oke, nah, oke, istri dan anaknya kan punya NIK nih di kartu keluarganya. Nah, bagaimana yes. dengan NIK istri dan anaknya dia ini? Apakah nanti Mhm, otomatis mhm. dibuat NPWP juga atau gimana? Oke, oke, oke. Jadi untuk yang suami istri, eee, itu kan merupakan satu kesatuan ekonomis yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga suami istri itu boleh menggunakan satu NPWP. Jadi NIK yang digunakan itu hanya NIK suami. NIK istri ini tidak dapat digunakan untuk online ke DJP online, Pak Awan. Oh, oke, syukurlah Pak ya. Mhm, Oke. mhm, Jadi buat mhm. teman-teman Anda yang punya istri sampai 3 gitu ya, jangan khawatir Ya. ya. Ketiga istri Anda tuh tidak perlu dibuatkan NPWP ya guys, jadi santai saja. Oke, Terus gini Pak, betul Pak Awan. eee, Mhm, jika NIK saya bermasalah gitu, atau mungkin saya mhm, belum mhm. menggunakan KTP elektronik, mungkin saya orang jadul, KTP masih KTP zaman O dulu gitu. Nah, jadi apa oke, yang harus saya lakukan Pak kalau gitu? oke. Mmm, jadi bagi sobat Indonesia Melek Pajak yang, apa namanya, yang berstatus belum valid karena data wajib pajak belum sesuai dengan data kependudukan, maka yang pertama yang harus dilakukan ya perbaiki dulu data kependudukannya di kantor catatan sipil. Setelah itu lakukan aktivasi seperti biasa. Oh, gitu. Oke, wah lengkap banget nih Pak Harman, luar Mhm, biasa sobat Pak Amran nih. Eee, terus gini Pak, buat teman-teman yang mhm, masih ada pertanyaan ya, mereka, mhm. mesti bagaimana nanti ya, saya rasa mungkin bisa langsung aja taruh komentar di kolom komentar di video ini gitu ya, Oke, kalau mau betul, tanya-tanya ke Pak Amran ya. Oke, betul. terus Mhm, ini Pak, tadi kan kita ngomongin orang pribadi, sekarang bagaimana oke. dengan kalau NPWP perusahaan Pak? Oke. Jadi untuk bagi wajib pajak badan atau instansi pemerintah atau mungkin orang pribadi selain penduduk, itu akan diberikan NPWP dengan format yang 16 digit. Nah, untuk wajib pajak yang cabang nih, itu akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Seperti itu aturan yang barunya, Pak Awan. Oh, oke, oke. Wah, lengkap, Pak. Orang pribadi Mhm, sudah, badan juga sudah, dijelaskan dengan sangat lengkap sekali oleh Pak Amran ya, luar biasa. Oke, luar biasa ya, saya sangat merasa tersanjung nih ya, berada di channel mhm. YouTube-nya Indonesia Melek Pajak nih, teman-teman semua. By the way, boleh dong Pak, sewaktu-waktu saya ajak nih, undang Bapak ke channel saya nih, Pak. Oh, boleh banget Pak Awan. Aduh, dengan senang hati nih. Oke, siap Pak. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua, para warga melek pajak di seluruh Indonesia. Kita akan closing nih. Nah, boleh nih Pak Amran sampaikan informasi terakhirnya Pak buat kita semua nih Pak. Oke. Mbak, jadi untuk teman-teman, sobat melek pajak Indonesia, jika mau tanya secara langsung, nanti Amran akan tersedia gratis di live Instagram Indonesia Melek Pajak.
itu setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga boleh teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, itu bisa buka websitenya di www.lembagabantuanpajak.com, di www.lembagabantuanpajak.com. Di sana ada saya, Pak Awan, ada teman-teman yang lain yang akan membantu Anda semua menyelesaikan permasalahan pajak Anda, guys. Jadi terima kasih semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Awan. Oke, thank you Pak Amran. Sampai jumpa semua.